Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Adik-adik semuanya, mari kita bersama-sama untuk mengenal tentang teknologi yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Kita tahu bahwa dulu Nabi Muhammad adalah diperjalankan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah sampai ke Masjidil Aqsa, diajak oleh Jibril naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya semalam. Itu artinya teknologi pada saat itu yang terjadi pada diri Muhammad yang Allah kehendaki itu benar-benar canggih, tidak ada bandingannya. Dan apakah yang teknologi seperti itu bagi pikiran kita itu suatu hal yang mustahil? Coba kita kupas untuk selanjutnya kita kenali dengan teknologi yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pada saat itu menghendaki adanya singgasananya Ratu Bilqis itu diboyong ke istananya Nabi Sulaiman, sehingga menawarkan kepada semua jamaahnya Nabi Sulaiman, baik itu manusia maupun jin, untuk ditawarkan siapa yang bisa membawa singgasananya Ratu Bilqis ke hadapan saya dengan cepat. Kemudian jin pada mengacungkan diri, saya, seberapa lama kamu bisa? Saya bisa memboyong istananya Bilqis ke hadapan jenengan, wahai Baginda Sulaiman, hanya dalam waktu sebelum jenengan berdiri dari tempat duduk jenengan. Oh, kelamaan. Ayo, siapa lagi yang bisa? Saya, Baginda. Ya, itu dari ahlul kitab, dari orang yang diberi ilmu oleh Allah. Seberapa lama kamu bisa? Saya bisa memboyong istananya Ratu Bilqis ke hadapan jenengan hanya sebelum jenengan berkedip. Nah, dalam waktu yang sesingkat itu maka dipersilahkanlah ahlul kitab tadi, silahkan kamu bisa. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, langsung istananya Ratu Bilqis sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman mengundang Ratu Bilqis, setelah Ratu Bilqis berada di hadapan Nabi Sulaiman, ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenalkah kamu dengan singgasana itu? Loh, itu kayak kerajaanku, kayak rumahku, kok ada di sini? Ya memang itu rumahmu, coba kamu masuk. Yang saat itu si Bilqis belum beragama Islam, kemudian menyembah ke matahari. Maka begitulah caranya Nabi Sulaiman untuk bisa menundukkan Bilqis supaya menyembah kepada Allah. Akhirnya dipersilahkan untuk masuk ke singgasana itu. Sebelum singgasana itu dimasuki oleh Bilqis, ternyata sudah disulap oleh Nabi Sulaiman. Lantainya dibikin dari kaca, di bawah kaca dialirkan air yang mengalir berombak-ombak, bergelombang begitu. Kemudian Ratu Bilqis dipersilahkan untuk masuk, menyingsingkan rok panjangnya. Ternyata dari situ Nabi Sulaiman bilang, oh itu bukan air Bilqis gitu. Ternyata itu adalah kaca dan airnya berada di bawah kaca. Nah, dari situlah Bilqis merasa tertunduk malu. Ternyata ketika dirinya mengaku Tuhannya adalah matahari, masih ada lagi orang yang lebih pintar dari dirinya dan lebih pintar dari Tuhannya, yaitu Sulaiman dengan ilmunya yang dikasih oleh Allah dengan berlimpah itu tadi. Akhirnya si Bilqis tertunduk dan mau
mengakui Tuhannya Nabi Sulaiman, yaitu Allah. Begitulah kisah mu'alafnya Ratu Bilqis yang akhirnya menjadi istri Nabi Sulaiman. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, maka sekarang ketika kondisi saat itu teknologi yang begitu canggihnya, dengan hanya Bismillahirrahmanirrahim sudah nyampe, sudah bisa, maka betapa sekarang ini sebenarnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu tetap agung maknanya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Kasih. Kasihnya Allah itu maha meliputi segalanya ketika ada di dunia ini. Jadi semua makhluknya ini dicukupi kebutuhannya oleh Allah ketika ada di dunia, baik itu orang kafir, orang fasik, orang musyrik maupun orang muslim. Semuanya, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dicukupi oleh Allah kebutuhannya ketika ada di dunia. Tetapi Ar-Rahim, Ar-Rahim hanya khusus untuk umat Islam saja, dan itu rahimnya Allah dikasihkan ketika nanti ada di surga, di akhirat nanti. Bentuknya dimasukkan orang-orang mukmin itu ke dalam surga. Itulah sayangnya Allah khusus hanya bagi umat Islam yang mengaku kepada Allah saja. Dan siapa umat Islam? Umat Islam itu ya para nabi-nabi, para rasul-rasul beserta para jamaahnya yang mengaku Allah itu saja Tuhannya. Jadi siapapun yang mengaku Allahnya hanya Allah itu saja Tuhannya, yaitulah umat Islam. Maka itulah bentuknya nanti dia dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga sebagai bentuk sayangnya Allah. Sehingga lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu tetap agung, tetap mulia dari dulu sampai sekarang, itu tetap bernilai keilahian, bernilai ketuhanan yang tidak surut dari dulu sampai sekarang. Adapun kenapa pada saat Nabi Sulaiman itu begitu langsung cespleng, tetapi sekarang kok umatnya Nabi Muhammad ini begitu banyak ke musibah-musibah yang datang, padahal orangnya juga pada sholat, juga pada ngaji. Oh, ternyata aturan-aturan Allah itu banyak dilanggar. Untuk bisa meraih mukjizat Nabi Muhammad kembali, supaya tetap berada di tangan kita, bagaimana kembalilah ke jalan Allah sehingga kita tetap mau mengkaji isinya Al-Quran dan mau mempraktekkan isinya. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Maka dari situlah akhirnya sekarang ketika teknologi canggih berada di tangan kita, Allah sudah katakan bahwa kalau kau ingin menguasai dunia, maka kuasailah besi. Di dalam surat Al-Hadid. Ternyata sungguh ketika besi sudah dirangkai dengan sedemikian rupa menjadi alat komunikasi, beradalah di tangan kita, maka kita bisa menguasai dunia. Mau ngomong dengan siapapun itu dipersilahkan. Itulah kehebatan ilmunya Allah, kehebatan teknologinya Allah, sehingga kita mampu untuk meraih apapun yang kita mau sesuai dengan kehendak Allah. Begitu ya, mari kita bersama-sama bareng-bareng untuk mencari terus hikmah-hikmah ilmu-ilmu Allah yang tersimpan, yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Cukup sekian, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.